Awalnya, Bu Eka merupakan seorang perempuan yang memiliki kehidupan yang normal dan juga bahagia. Kehidupan sempurna itu tak selamanya dimiliki oleh Bu Eka. Dalam sekejap, semuanya berubah. Kami ingin menginformasikan hasil dari pemeriksaan dahak Ibu kemarin. Hasilnya positif TB paru, Bu. Bahkan pernah suatu hari Bu Eka merasa sangat lemas dan kesakitan, namun bingung harus meminta tolong kepada siapa. Sampai akhirnya pun Bu Eka jatuh pingsan. Pada awalnya tidak ada satupun yang menyadari kondisi Ibu Eka tersebut. Dan sampai akhirnya ada seorang tetangga yang melihat kondisi Bu Eka sedang tergeletak di dalam rumahnya. Melihat kondisi tersebut, tetangganya pun langsung bergegas untuk memanggil bantuan dari tetangga-tetangga lain. Namun karena saat itu sedang masa pandemi COVID-19, banyak masyarakat yang takut untuk mendekat bahkan menolong Ibu Eka. Nah, alhamdulillahnya masih ada tetangga yang mau menolong dan membawa Bu Eka untuk segera dibawa ke rumah sakit. Bu Eka pun dirawat dan tidak sadarkan diri selama 7 jam. Tidak ada satupun suami ataupun anak-anaknya yang datang untuk berkunjung ke Bu Eka. Hanya satu-satu kakak kandungnya yang menemani Bu Eka selama masa perawatan. Bu Eka mengungkapkan rasa sedihnya kepada kami ketika mengetahui fakta tersebut. Hancur sekali hati saya ketika mengetahui hal tersebut. Saya yang melahirkan mereka, saya yang membesarkan mereka, saya yang mengganti popok mereka setiap malam, saya yang menemani tidurnya, dan saya juga yang mendampingi mereka di setiap suka maupun duka. Hancur sekali hati saya ketika mengetahui hal tersebut, bahwa saya dijauhkan karena kondisi saya seperti ini. Saya tahu penyakit ini memang menular, tapi apakah saya pantas dikucilkan seperti ini? Kata Bu Eka kepada kami saat itu. Setelah diopname, Bu Eka terus melanjutkan pengobatan TB-nya. Namun ia merasa banyak sekali perubahan yang terjadi di hidupnya. Mulai dari uangnya yang habis karena pengobatan, bahkan hingga kulit yang ia rasa mulai menghitam. Tantangan lainnya yang harus Bu Eka hadapi adalah mengkonsumsi jumlah obat dalam jumlah yang cukup banyak. Dulunya Bu Eka ini adalah seseorang yang sulit untuk mengkonsumsi obat. Ia membutuhkan buah ataupun makanan-makanan ringan untuk memudahkan Ibu Eka menelan obat. Namun selama pengobatan TB ini, Bu Eka terus berjuang untuk mengkonsumsi obat-obatan tersebut karena tekadnya untuk menjadi sembuh dari TB. Bu Eka tetap optimis untuk sembuh dan terus menjalankan pengobatannya sambil mencari nafkah. Karena sulitnya mencari pekerjaan di perusahaan, Bu Eka pun memutuskan untuk membuka usahanya sendiri, yaitu salon kecantikan di rumahnya. Pada saat itu, dahak Bu Eka pun sudah dinyatakan negatif oleh dokter, sehingga dokter berpendapat bahwa ia diperbolehkan untuk beraktivitas, bahkan berinteraksi dengan masyarakat. Namun karena masih banyak yang mengetahui bahwa Ibu Eka masih dalam pengobatan TB, banyak dari mereka pun yang masih takut, walaupun Ibu Eka telah menjelaskan bahwa hasil dahaknya pun negatif sehingga tidak bisa menularkan. Jujur, itu adalah titik terendah hidup saya pada saat itu. Selama menjalani pengobatan, Bu Eka banyak bertemu pasien-pasien TB yang juga merasakan hal yang sama. Mereka banyak bercerita, menguatkan, sehingga ini menjadi dorongan dan rasa percaya diri Ibu Eka untuk terus sembuh. Menurutnya, banyak orang yang mendukungnya justru di luar dari keluarganya, seperti dokter, pasien supporter, bahkan pasien-pasien TB yang Ibu Eka jumpai selama masa pengobatan. Dengan bertemu mereka, semangat Bu Eka pun kembali hadir, hingga akhirnya Bu Eka dinyatakan sembuh dari TB pada bulan Juli tahun 2023. Bu Eka sangat bersyukur bisa melewati semua ini. Tubuhnya berangsur membaik, bahkan kulitnya pun kembali cerah. Nah, sahabat TB, kisah Bu Eka ini menjadi PR untuk kita bersama ya, bahwa kita harus memberhentikan stigma dan juga berhenti mendiskriminasi pasien dan penyintas TB. Diskriminasi seperti inilah justru yang membuat pasien TB enggan untuk berobat.
Perlu diperhatikan juga untuk para keluarga dari pasien TB bahwa pengobatan TB, terutama resisten obat, dengan jumlah obat yang lebih banyak dan juga durasi pengobatan yang lebih panjang, tentu akan mempengaruhi baik itu kondisi fisik maupun psikis dari pasien. Dukungan dari orang terdekat sangat dibutuhkan untuk menunjang kesembuhan dari pasien TB. Semoga kisah Bu Eka ini bisa menjadi inspirasi dan juga motivasi bagi sahabat TB untuk terus berobat. TB bisa sembuh. Ingat, jauhi kumannya, bukan orangnya. Untuk sahabat TB, mari kita sebarkan informasi mengenai TB sebanyak-banyaknya dan berhenti melakukan diskriminasi maupun stigma sekecil apapun kepada pasien TB. Take action, no discrimination.